Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa ala amma ba'da. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama dan para wali santri, terutama khusus untuk santri yang saya cintai. Alhamdulillah pada pagi ya, ini masih pagi, pada pagi hari ini kita termasuk salah satu yang menyelenggarakan peringatan Hari Santri Nasional ke berapa ini? Keempat apa ke-8? Nah? Keempat kalau nggak salah ya. Dan ini adalah hari-hari yang menggembirakan, karena kita patut bersyukur bahwa di Indonesia ada santri, di tempat lain tidak ada. Ya, sama dengan kiai itu tidak ada di tempat lain, ada hanya di Indonesia. Maka betul-betul Islam Nusantara itu adanya ya di Indonesia. Para bapak ibu sekalian dan terkhusus anak-anak santri, Indonesia ini sebenarnya berhutang cukup banyak kepada santri. Itu seloroh Kiai Masdar Farid Masudi. Kalau bahasa saya ya, santri dan kiai itu atau NU punya saham yang cukup besar untuk tegaknya NKRI. Kita runut saja yang terdekat atau yang dekat. Misalnya 1 bulan sebelum Sumpah Pemuda itu dilaksanakan muktamar NU yang ketiga. Jadi dulu NU itu setiap tahun muktamar, lahir 2006, 2007 muktamar, 28 muktamar. Jadi 28 ini muktamar yang ketiga. Ini menghasilkan keputusan-keputusan yang menentang penjajah, konfrontasi terhadap penjajah dengan cukup canggih. Pada muktamar kedua, yaitu tahun 2007, sudah ditabuh perang terhadap Belanda, yaitu dengan konfrontasi budaya. Apa itu? NU memutuskan agar warga NU tidak boleh menggunakan ornamen atau aksesoris atau ciri khas pakaian-pakaian yang dikenakan oleh Belanda. Maka dulu dikenal dengan istilah anti dasi, anti pantolon. Pantolon itu ya celana panjang. Lalu setahun berikutnya, yaitu sebulan menjelang, jadi muktamarnya dilakukan pada tanggal 9, kalau tidak salah 9 September 2008, itu ditambah 2 konfrontasi. Apa itu? Bidang ekonomi
dan bidang politik, ekonomi, Muktamar NU memutuskan untuk tidak boleh menggunakan mata uang Belanda. Tidak boleh sama sekali. Sehingga legitimasi atau kekuatan pengakuan terhadap mata uang Belanda itu sangat rendah di mata kaum pribumi. Dan ini luar biasa canggihnya, karena organisasi-organisasi lain tidak ada yang seperti NU. Misalnya ada Al-Arsyad, ada Muhammadiyah atau yang lain-lainnya, tidak berani melakukan konfrontasi terhadap Belanda. Maka kalau kita runut bahwa yang melawan penjajahan itu adalah kaum santri, kalau dulu-dulu itu adalah komunitas sufi atau orang-orang tarekat, bahasanya orang-orang tarekat, misalnya Geger Cilegon, Geger Bekasi, dan seterusnya. Dan kelicikan Belanda sering ada namanya Abdul Ghaffar. Itu kita kenal dengan Senok Horgonyo. Belajar di Mekah itu ratusan tahun, belasan tahun. Ada yang mengatakan sekitar 20 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun. Itu Senok Horgonyo. Terus alias menggunakan nama samaran, yaitu Abdul Ghaffar, mengajak orang-orang Arab, ya kira-kira wajahnya Arab, disuruh mengaku keturunan Nabi. Ini luar biasa ini. Lalu membuat fatwa-fatwa yang melemahkan perjuangan kaum sufi atau orang-orang Torekot. Jadi sejak dulu kita itu diadu domba dengan orang-orang yang kira-kira bisa kita segani. Karena kalau sudah ngomong keturunan Nabi, kita itu kelepak-kelepak. Apalagi kalau sampai ada ungkapan Nabi itu datuk ente apa datuk aneh, nah itu yang repot ya. Kita kan kemudian ciut loh, ini berarti kita nggak punya datuk memang, tapi kan punya rasul, punya pengikut. Itu yang sekarang kita hadapi. Dan alhamdulillah memang Indonesia ini peran Wali Songo, peran keturunan Wali Songo adalah cukup besar. Sehingga apapun gejolak yang ada di Indonesia itu selalu ada jalan keluar. Selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih spesifik lagi, kalau ada orang memusuhi NU, maka orang itu akan tumbang dengan sendirinya. Dulu ada Masumi, dibubarkan. Itu klaim orang NU ya gara-gara memusuhi Masumi. Terakhir adalah FPI. Ini saya ngegas ini. Pada pemilu 2019 Indonesia hampir porak-poranda. Dan itu adalah penjelmaan dari Habib Osman ya, Habib Osman yang dibawa oleh Senok Horgonyo. Jadi mengajak perang terhadap pemerintah yang sah, mengajak mendiskreditkan kiai-kiai NU, mendiskreditkan pemerintah dan hampir saja porak-poranda sehingga ada kampret, ada cebong,
ada apa lagi itu? Ada kadrun, ada macam-macam. Kalau bahasa orang-orang kota itu terpolarisasi. Jadi cara menjaga Allah adalah, kalau dulu dengan konfrontasi, tadi yang seperti saya katakan ada konfrontasi budaya, konfrontasi ekonomi, dan konfrontasi politik. Terakhir adalah penelitian ilmiah tentang nasab. Nah, tentang nasab ini penting, karena diakui atau tidak itu sangat berpotensi untuk menghancurkan NKRI. Para bapak dan ibu sekalian, maka kita wajib bersyukur. Wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Indonesia selalu dijaga oleh Allah. Tentu saja dengan cara Allah sendiri. Dan kita yang warga NU, kita yang santri merasa bersyukur, paling tidak kita GR bahwa santri NU termasuk dijadikan alat oleh Allah untuk menegakkan dan menjaga, merawat NKRI ini. Kalau dalam penjajahan yang mengusir itu ikut berperan besar adalah para santri. Lalu setelah merdeka dicoba untuk direbut kembali dengan resolusi jihad juga oleh santri. Ketika sudah menjadi NKRI, ada tangan-tangan yang mencoba untuk menghancurkan NKRI juga dibela oleh para santri. Sebab begini, kalau kita masih merasa seseorang itu memang keturunan Nabi, kemudian berbuat apa saja, itu kita mati kutu, tidak berani melawan. Maka pada tahun 2019 semuanya bungkam. Ada tokoh-tokoh yang ngomong apa saja, mencaci apa saja, tidak ada yang berani secara terbuka untuk melawan. Sekarang dengan Kiai Imaduddin munculnya dengan tesisnya, maka mulai pada berani melawan. Melawan kemungkaran dan melawan anasir-anasir yang berusaha untuk menghancurkan NKRI. Alhamdulillah bahwa kita dijadikan petugas oleh Allah untuk menjaga NKRI ini. Jadi betapa bersyukurnya kita sebagai santri. Apa yang akan kita hadapi tentu sangat banyak, dan beda dengan pada zaman resolusi jihad ditakbirkan oleh Bung Tomo, melalui ditetapkan oleh Hadratus Syekh, lalu ditakbirkan oleh Bung Tomo. Tapi sekarang kita juga harus perang, harus jihad, terutama di dunia maya. Kalau kita belajar dengan para sesepuh kita, para pendahulu kita, semuanya itu bisa terjawab dengan kitab kuning. Sering saya katakan bahwa kitab kuning itu menjawab semua tantangan, baik persoalan-persoalan individual, keluarga, bahkan negara. Buktinya apa? Buktinya ketika Bung Karno galau tentang Irian Jaya, karena ada tuntutan dari PBB untuk melepaskan Irian Jaya dan tidak boleh mengambil alih kembali atau menarik kembali Irian Jaya.
Maka Bung Karno kemudian konsultasi dengan Mbah Wahab Hasbullah yang dipakai untuk menjawab, menyelesaikan problematik kenegaraan itu cukup dengan kitab takrib, yaitu bab gosok. Jadi semua problem yang ada sekarang pun bisa dijawab dengan kitab yang kita geluti selama ini. Misalnya dunia kesehatan, soal gizi. Itu kalau kita ngomong soal gizi, di dalam kitab juga ada. Bahkan imunisasi itu dijelaskan. Ada misalnya soal al-laba. Al-laba itu apa? Al-laba itu adalah air susu ibu yang keluar pertama kali, warnanya agak kecoklatan, mirip-mirip dengan darah. Bayi yang sudah meminum itu maka akan imun secara keseluruhan, tidak parsial atau tidak bagian-bagian. Kalau sudah minum itu maka imunitas kekebalan tubuh itu cukup. Jadi sudah dilengkapi dengan air susu ibu yang keluar pertama kali, dan itu dibahas jelas di dalam kitab-kitab yang kita pelajari di dalam pesantren. Maka tidak heran kalau problematika di negara kita itu dibahas dengan tuntas di dalam bahsul-bahsul masail diniyah. Kalau sekarang mulai Munas di Lombok, itu sudah dikembangkan bahsul masail maudhu'iyah. Dan yang bisa mengikuti bahsul masail maudhu'iyah ini adalah sangat terbatas orang-orang yang sangat mumpuni, karena di sana sebenarnya adalah para mujtahid. Kelasnya adalah mujtahid. Kalau bahsul masail waqi'iyah itu cenderung mengambil takbir-takbir atau teks-teks dalam kitab, tapi kalau maudhu'iyah ini adalah sudah melalui jalur manhaji atau ijtihadi. Dan itu pertama kali dilakukan di Lombok, di Pondok Pesantren Qomarul Huda. Tuan Guru, bukan Tuan Guru Bajang ya, Tuan Guru Turmudi. Karena kebetulan saya ikut nyebrang lautan 3 kali. Para bapak dan ibu sekalian, jadi santri harus bisa meneladani para pendahulu yang membekali dirinya untuk bisa menjawab baik secara pribadi-pribadi maupun secara kolegial, secara bareng-bareng untuk menemukan jalan keluar atau menjawab problematika kebangsaan kita, baik itu yang dialami oleh pribadi-pribadi, keluarga maupun bangsa. Terakhir saya dengar ada pembahasan Karmen ya, saya itu bingung, ini Karmen ini bahasa apa ini? Ada Karmen apa nama orang Jawa? Ternyata saya dapat informasi apa itu minuman kaleng apa? Itu mengandung karmin. Dan yang membahas duluan ya NU. Dulu pernah bahas insulin, bahas cloning, bahas macam-macam. Dan syaratnya orang membahas itu harus tasawur. Tasawur itu apa? Tasawur itu adalah mengidentifikasi masalah dengan benar. Kebanyakan kita menentukan hukum belum tahu tentang apa yang kita tentukan. Contohnya ada orang yang mengatakan begini, orang NU itu penyembah kuburan. Loh kok bisa? Ya karena sering ziarah kubur. Ziarah kubur itu minta ke kuburan sehingga dikatakan menyembah kuburan. Ini ngawur, jadi melihat dari jauh kemudian disimpulkan.
Itu kan mirip-mirip dengan ada seorang anak, ada seorang anak itu mendorong orang tuanya sampai terjatuh. Lalu direkam oleh warga, kemudian langsung diberi caption anak durhaka. Padahal tadi itu didorong agar jatuh, itu menghindari ada mobil lewat. Sebenarnya adalah menyelamatkan, tapi dari jauh tidak jelas. Lalu diposting seperti itu, akhirnya anak tersebut yang sebenarnya berbakti kepada orang tuanya dicap sebagai anak durhaka. Ada orang yang mengatakan orang ziarah kubur itu penyembah kuburan. Padahal sebenarnya orang ziarah kubur itu adalah orang-orang yang birrul ulama, birrul waliden, menziarahi kubur keluarga, menziarahi kubur orang-orang alim, orang-orang soleh, itu adalah mengingat jejak-jejak kebaikan orang-orang alim, orang-orang soleh, kemudian berdoa, mendoakan sebagai balasan jasa, mendoakan orang yang sudah mati sebagai balasan jasa. Jadi sangat terbalik dengan kenyataan yang sesungguhnya. Ini yang dihindari oleh para santri dengan belajar mantik. Kalau belajar mantik itu mengetahui tentang tasawur, tentang tasdik, ini adalah dalam rangka cara mengerti dengan sesungguhnya apa yang sedang terjadi. Cara untuk mengidentifikasi suatu masalah. Santri sekarang semua fasilitas yang dibutuhkan itu tersedia dengan sangat murah. Zaman dulu kalau butuh buku, butuh kitab, buku literatur itu sangat sulit didapatkan dan mahal. Maka orang-orang dulu yang alim, yang cerdik pandai, itu kebanyakan adalah orang-orang kaya. Kalau orang-orang miskin ya repot untuk bisa jadi pandai. Kecuali memang sungguh-sungguh usahanya sangat keras. Karena untuk bisa membaca sesuatu saja, itu harus beli dan belum tentu ada di daerahnya. Bisa beli harus ke luar negeri dan biayanya tentu mahal sekali. Sekarang sudah sangat mudah. Hanya cukup klik saja apa yang kita butuhkan bisa terwujud. Maka seharusnya orang sekarang seharusnya lebih kualitasnya daripada orang dulu. Santri sekarang harusnya lebih hebat dari santri-santri dulu. Saya pernah pengen ngaji Kifayatul Ahyar dengan orang yang sangat kompeten, yaitu Mbah Muhammad bin Abdul Hadi. Tidak kuat beli kitab, tidak kuat. Jadi saya cukup nelongso juga. Kenapa ya? Karena kiriman saya itu mungkin hanya seperti pegawai negeri lah, pegawai negeri zaman dulu ya. Kalau sekarang kan makmur-makmur. Saya pernah ditawari pegawai negeri itu nggak mau karena dulu itu pegawai negeri ya kira-kira tanggal 20 sudah hutang ke warung tetangga. Makanya saya nggak mau ditawari pegawai negeri. Ditawari ya, bukan ditawari ya belum tentu jadi juga. Jadi tidak kuat membeli kitab Kifayatul Ahyar. Kenapa ya? Karena akses kitabnya sekarang sudah luar biasa, maka harusnya tinggal kemauan saja yang tinggi, dan itu tentu saja dengan dorongan, motivasi terutama orang tuanya.
Karena anak itu dimotivasi guru belum tentu mempan, tapi kalau dimotivasi orang tuanya, terutama ibu, itu insya Allah sangat membekas. Sangat membekas di dalam hati dan bisa cepat bangkit ketika terpuruk. Atau begitu cepat ngegas kalau sedang letoy ya, sedang lambat. Santri sekarang harus pandai, harus banyak sekali membaca sehingga bisa memecahkan problem-problem. Kalau sekarang sudah dicanangkan oleh Ketua Umum PBNU, kelas kita sudah kelas mendunia. Maka tema besarnya adalah membangun peradaban dunia. Kalau periode dulu itu memperkenalkan Islam Nusantara, kalau sekarang peradaban dunia. Nah, kita harus bisa meningkatkan kualifikasi kita untuk itu. Para bapak dan ibu sekalian, terutama khusus para santri, jadi dulu saya bingung, misalnya belajar tentang nifas. Kenapa nifas itu paling banyak 60 hari ya? 60 hari. Ternyata hitung-hitungannya adalah kalau perempuan itu biasa haid 15 hari, maka 15 hari kali berapa ya? Non? Kali 4 itu berapa? 60 ya. Kenapa kali 4? Ya karena janin sebelum diberi nyawa itu adalah 3 kali 4 fase. 3 kali 4 fase. Jadi nanti jatuhnya 120 hari. Sehingga kalau dihitung bulan adalah 4 bulan. Jadi nifas itu adalah akumulasi atau simpanan lah ya, simpanan darah sebelum janin itu diberi nyawa. Karena ketika sudah diberi nyawa, janin itu mengkonsumsi darah haid ibunya. Tentu saja habis. Nah, yang 4 bulan sebelum ada nyawa itu tersimpan. Terus tersimpan di mana? Nah, kalau sekarang itu kan sudah mudah ya. Tersimpannya di mana? Kalau kita nyimpan gambar-gambar atau video itu di mana nyimpannya? Kalau kita punya HP sekecil itu, kemudian kita menyimpan 1 tera giga misalnya ya, atau 10.000 giga, di mana itu tempatnya? Nah, kira-kira itulah menjawab seperti kebingungan saya dulu menalar selama 4 bulan tersimpan, tapi perutnya ya seperti itu saja. Terus di mana menyimpannya? Kira-kira jawabannya adalah sekarang ini sudah terjawab, dan itu dengan teknologi yang berkembang. Nanti akan muncul teknologi baru lagi. Maka ada ramalan ya, ramalan salah seorang dulu staf Google, orang Filipina. Besok itu tidak ada orang middle class, tidak ada orang kelas menengah di dalam hal ekonomi. Yang ada kalau tidak sangat kaya ya sangat miskin. Jadi sekarang ini tidak ada lagi orang yang pengen bagaimana cara kaya dengan mudah, kecuali ke gunung-gunung pesugihan ya. Jadi tip untuk cepat kaya dengan mudah dengan cara kursus-kursus sekarang tidak laku lagi. Ramalannya adalah ke depan itu tidak ada orang yang kelas menengah tetapi ekstrim kaya atau ekstrim miskin. Nah, ini harus diantisipasi juga.
Karena ramalan-ramalan itu didasarkan bukan ramalan dukun, tapi didasarkan dengan tren yang terjadi. Kalau dulu kita tidak pernah membayangkan apa itu namanya sumber-sumber ekonomi, sumber-sumber pekerjaan yang sekarang mendadak ada Gojek, ada GoFood, ada lain-lain, ada apa toko online dan seterusnya, nggak terbayang, tapi tiba-tiba itu sudah muncul di hadapan kita. Jadi kita harus siap menghadapi, mental kita harus siapkan dan diri kita juga harus siapkan. Para santri harus siap menghadapi masa depan dan tidak ada cara lain kecuali membaca dan membaca. Membaca apa saja yang bisa kita baca. Membaca buku-buku, membaca literatur yang bisa kita baca, maka harus kita baca. Dan semakin banyak kita membaca, maka teleskop kita, jarak pandang kita semakin jauh. Kita bisa menembus di ujung dunia hanya dengan cara membaca. Itu pesan saya, bahwa santri harus bisa meneladani para pendahulu yang selalu siap merebut kemerdekaan dari penjajahan, mempertahankan dan merawat dengan sesungguh-sungguhnya dari segala ancaman, baik itu gangguan dari dalam apalagi ancaman dari luar. Sekarang batas-batas teritorial itu sudah sangat maya dan itu harus kita antisipasi. Jadi satu pesan hanyalah bahwa kita harus terus belajar, terutama semua fasilitas sudah tersedia. Kalau kita setara dengan para ulama dulu saja, itu masih belum berprestasi. Kenapa? Karena betapa sulitnya fasilitas yang diperoleh zaman dulu dibanding sekarang. Apalagi jauh di bawah para pendahulu kita, maka kita tidak ada apa-apanya. Saya kira demikian, mohon maaf apabila terlalu panjang, terlalu lama, karena saking semangatnya bahwa kita selamanya adalah santri, ya. Mazilna tolibin, maziltu toliban, mazilna tolibin, selamanya kita adalah santri. Demikian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.